Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with Orang bilang Indonesia tanah surga. Lempar kayu, lempar batu pun jadi tanaman. Desa wisata Sanankerto, Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah salah satu surga itu. Tanahnya subur, alamnya sejuk dan mempesona. Desa Sanankerto juga punya 24 hektar hutan bambu dengan 115 jenis bambu di dalamnya. Anugerah alam yang indah ini dimanfaatkan betul oleh warga dengan mengubahnya menjadi spot wisata, edukasi, hiburan, dan juga tradisi. Dan itu mengantarkan Desa Sanankerto ini menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik Indonesia 2021. Lokasi Desa Sanankerto mudah dijangkau. Dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang hanya perlu perjalanan 1 jam dengan kendaraan atau sejauh 36 km. Pemandangan alam sepanjang perjalanan menuju desa sungguh mempesona. Inilah salah satu desa tercantik yang pernah saya kunjungi. Alamnya hijau berseri memanjakan mata. Udaranya sejuk dan segar. Permukimannya ditata asri dan bersih. Pengelola tempat penginapan Desa Sanankerto yang kami huni juga sangat ramah. Harga per malam terjangkau hanya Rp150.000 lengkap dengan wifi, sarapan, dan akses dekat dengan lokasi wisata. Protokol kesehatan dijaga ketat di desa wisata ini. Dengan basis ekoturism atau wisata berbasis lingkungan, Sanankerto mengoptimalkan daya tariknya pada Boon Pring. Tempat ini berbentuk telaga di area hutan bambu yang dilengkapi dengan berbagai spot berfoto dengan pemandangan hijau nan asri. Wisata Boon Pring dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Boon Pring mampu menopang pendapatan sekaligus memberdayakan warga desa. Dari segi profit, kami telah memberikan kontribusi ke desa. Tahun pertama 80 juta, tahun kedua 437 juta, tahun ketiga itu 615 juta, tahun yang keempat karena pandemi turun 320 juta, kemudian tahun yang terakhir 215 juta. Nah itu yang menjadi satu kontribusi kami kepada desa dari segi ekonomi. Kemudian dari segi penyerapan tenaga kerja, seluruh warga asli Sanankerto. Kemudian dari segi pemberdayaan punya 88 kios. Yang ini semua adalah warga Sanankerto yang harus berdagang di sini dari penampungan UMKM yang ada. Spot wisata paling penting di Sanankerto adalah hutan bambu. Inilah yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu. Dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini, Arboretum ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Hutan ini juga menjadi incaran penggemar fotografi yang berburu fenomena ray of light atau cahaya melewati rimbunnya pepohonan. Datangnya harus pagi-pagi sekali dan kadang jika sinar matahari agak tertutup kabut, kita harus berjalan jauh ke dalam hutan. Wah. Ini biasanya di sekitar sini, hutan bambu ini, di tengah-tengah sini, pojok sini, ini memang biasanya menjadi spot paling utama ya, dari orang-orang yang berwisata ke sini untuk mencari ray of light ya. Sering juga disebut sebagai heaven's light, cahaya dari surga. Karena sinar matahari yang menerabas masuk melewati sela-sela dari pepohonan bambu ini akan membentuk sebuah cahaya, pendaran cahaya yang sangat indah sebenarnya. Tetapi
memang itu butuh timing yang tepat ya, terutama karena cuaca di Desa Sanankerto ini selama semingguan terakhir ini dari pagi hingga sore selalu mendung, jadi tidak bisa maksimal untuk mendapatkan cahaya matahari yang masuk dan menjadi sebuah ray of light ya. Tetapi cukup bisa dilihat gradasi warnanya ya, perbedaan antara bagian yang tidak terpendar di sana dan di sini, kemudian bagian yang terpendar cahaya di tengah ini cukup membentuk sebuah gradasi warna yang indah sebenarnya. Tapi memang kalau cuacanya tepat ya, agak panas, begitu matahari agak naik sedikit saja itu sudah bisa membentuk ray of light yang sangat indah di hutan bambu Sanankerto ini. Bambu memang menjadi potensi andalan desa ini. Pengrajin bambu mudah ditemui di beberapa sudut desa. Bahkan sebagian besar dekorasi pendopo kantor desa juga dibuat dari bambu. Saat menyapa Desa Sanankerto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sangat mengagumi hutan bambu di Sanankerto. Menurut Mas Menteri, hutan bambu dan Sanankerto memiliki potensi menjadi tempat berkelas dunia. Desa wisata Sanankerto ini punya satu keunggulan, yaitu 115 spesies dari bambu dan ada arboretum yang insya Allah jika divalidasi bisa menjadi yang terbesar di Indonesia. Ini adalah daya tarik utama dan menurut saya bisa dikembangkan desa wisata berbasis edukasi dan juga berbasis ekoturism atau wisata berbasis lingkungan. Nah, saya melihat bahwa khusus di Sanankerto ini masyarakatnya sangat antusias dan ekonominya bergantung kepada pariwisata. Desa wisata Sanankerto juga memusatkan potensi desanya dalam beberapa kelompok. Ada kampung dolanan yang sangat edukatif, mengajarkan anak-anak mengenal berbagai permainan tradisional yang tidak kalah seru dengan gawai. Ada kampung tradisi yang rutin mengajarkan dan memainkan kesenian-kesenian khas Malang. Satu di antaranya adalah gejok atau gasing tradisional yang hari ini sudah sangat sulit ditemui di kawasan Malang Raya. Tapi di sini, gejok lesung itu rutin dimainkan agar tidak mati dalam ingatan. Ada juga kelompok pemberdayaan ekonomi kreatif warga desa. Tujuannya agar warga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang bisa menyokong perekonomian mereka. Selama ini sebagian warga Sanankerto mengandalkan penghasilan dari kegiatan wisata. Di saat pandemi dalam 2 tahun terakhir, warga mengembangkan berbagai kegiatan kreatif untuk menopang hidup mereka. Kami bisa mengurangi pengangguran itu sampai 60%. Gitu. Terserap di ekowisata, di desa wisata gitu. Meskipun itu tenaga harian, tapi mereka yang dulu pengangguran ya sekitar 60% sudah terserap untuk ikut bekerja. Saat menyapa desa ini, Anda bisa beli kreatif lokal sebagai wujud bangga buatan Indonesia. Desa Sanankerto sungguh mempesona. Desa ini lekat dengan warganya yang ramah dan kreatif. Sungguh, perjalanan yang mengesankan saat menyapa Desa Sanankerto. Jangan lewatkan mengakses situs indonesia.travel sebagai inspirasi wisata terbaik di tanah air. Destinasi wisata paling mengesankan hanya di Indonesia aja. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja in association with